Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruangan produksi sediaan padat. Adapun nama-nama anggota kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Tesalonika Vaintua dengan NIM G1E1222016, kemudian ada Vanessa Izati dengan NIM G1E1222028, kemudian ada Risa Hanifa dengan NIM G1E1222056, dan ada Dahlia Amalia dengan NIM G1E1222064, serta ada Masito Kumairo dengan NIM G1E1222068. Persyaratan bangunan. Nah, apa saja sih yang menjadi persyaratan dari bangunan? Yang pertama itu ada lokasi, di mana lokasinya itu harus bebas banjir, tidak berdekatan dengan sumber cemaran, baik itu mikroorganisme maupun kimia, seperti tempat timbunan, sampah, rumah sakit, pasar, industri kimia. Kemudian harus memiliki rencana induk pembangunan atau RIP yang telah disetujui Badan POM atau pengawas obat dan makanan. Kemudian adanya pemisahan secara fisik, yaitu tidak boleh seatap antara bangunan fasilitas sediaan antibiotika beta-laktam seperti penisilin dan cephalosporin dengan yang non-beta-laktam. Kemudian selanjutnya ada pengolahan bahan-bahan beracun atau toksik seperti hormon seks, sitostatik, atau obat anti kanker, dan juga imunosupresif itu harus memiliki fasilitas yang tersendiri. Selain itu, harus memiliki fasilitas pengolahan air atau water treatment yang terdiri atas satu sand filter, dua carbon filter, tiga ED atau electrodeionization atau ion exchangers, kemudian empat ada mixed batch atau reverse osmosis, kemudian ada UV lamp, kemudian ada pipa stainless steel SN316L, kemudian ada plasma value yang dapat menjamin air yang dihasilkan setara dengan purified water serta bebas kuman, lumut dan juga jamur. Selanjutnya, ukuran dan rancang bangunan industri itu harus memadai serta dapat menunjang aktivitas dan kegiatan yang ada. Kegiatan yang ada, kemudian harus memiliki sistem tata udara atau air handling unit yang dapat menyaring udara sebelum dialirkan ke ruang pengolahan sehingga memenuhi persyaratan ruang kelas 1A dan B, 2, serta 3. Kemudian pertemuan dinding, lantai, dan langit-langit harus radial dan tidak memiliki sambungan yang dapat menjadi tempat berkumpulnya cemaran debu, partikel, bakteri, serta harus mudah dibersihkan. Selanjutnya, harus memiliki sarana gedung untuk steam generator, genset, diesel, kemudian udara bertekanan atau kompresor yang terpisah dari ruang pengolahan untuk produksi obat. Selanjutnya, memiliki sarana bangunan atau BAK untuk pengolah limbah gas, cair, dan juga padat yang memadai sehingga dijamin tidak mencemari lingkungan sekitar industri. Selanjutnya, lantai dan dinding serta langit-langit untuk ruang produksi obat, khususnya sediaan padat, itu harus dilapisi dengan cat epoxy yang tahan terhadap bahan kimia, asam, dan juga dapat dibersihkan dengan mudah. Lalu, bagi lokasi yang merupakan ruang pengolahan sediaan padat seperti tablet dan kapsul, itu harus disediakan sarana dust collector guna menghisap debu atau partikel yang terbentuk saat proses produksi berlangsung dan mengumpulkannya dalam kantung-kantung yang disebut dengan filter bag. Selanjutnya, space yang terdapat di atas plafon atau langit-langit itu harus memadai untuk aktivitas perbaikan oleh teknisi maintenance bagi sarana pendukung dari AHU atau ducting, kemudian dust collector, water treatment atau pipa, kabel listrik, blower, dan lain-lain. Minimal jarak dari plafon ke atap itu yaitu 1,75 sampai 2,5 meter. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang layout atau tata letak bangunan, itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Risa Hanifah. Baik, di sini ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan layout atau desain bangunan industri farmasi. Yang pertama itu ada zoning system yang dimana ruang-ruangan yang terdapat dalam bangunan produksi itu harus terkotak-kotak atau terzoning atau terzonasi agar dapat terpisah mutlak dengan ruangan di sebelahnya, termasuk dengan memiliki suplai siklus udara bersih yang terpisah sehingga dapat dihindari terjadinya cross contamination atau kontaminasi silang. Nah, yang kedua, principle of minimum distance, yang dimana sebelum dibuat layout bangunan industri itu harus sebaiknya dipelajari sesama flow of proses dari sediaan obat yang akan diproduksi. Yang dimana untuk ruang pengolahan dari proses yang berurutan, maka posisinya harus berdekatan agar tercapai efisien. Kemudian yang ketiga itu ada harus tersedia ruang antara airlock yang menghubungi ruang-ruang dengan kelas yang berbeda. Bisa di next slide-nya. Nah, di sini dapat dilihat denah ruangan untuk produksi sediaan padat, yaitu denah ruang produksi tablet. Di sini ada airlock, yang dimana tadi saya bilang, yang dimana airlock ini yang menghubungi ruang-ruang dengan kelas yang tersedia. Nah, selanjutnya itu memiliki sistem pembuangan yang terencana dengan baik, yang dimana di samping eh, ruang di dekat ruang IPC itu ada ruang pembuangan yang terencana, yang dimana ruang pembuangan ini dekat dengan ruang produksi dengan lokasi dekat dengan pusat pengolahan limbah.
memakai pipa PVC untuk air buangan yang tidak panas dan pipa stainless steel SNS 304 yang tidak berkarat dan tahan panas untuk limbah panas. Nah, lampu dan juga harus mempunyai lampu penerangan yang posisinya harus rata dengan plafon dan diberi silikon rubber agar kedap udara. Lampu penerangan sebaiknya diganti atau diperbaiki melalui atas plafon agar tidak terjadi pencemaran saat diperbaiki. Nah, untuk kekuatan cahaya lampu dalam ruangan bisa di slide dulu ke slide selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat kekuatan cahaya lampu di setiap ruangan. Itu kalau untuk kekuatan lampu di koridor untuk lalu lintas barang itu kekuatan cahayanya 50 lux. Untuk koridor lalu lintas orang, ruang kantin pakaian, toilet, dan ruang sarana penunjang lainnya itu ada 100 lux. Kemudian untuk bengkel, gudang bahan baku, gudang bahan kemas, gudang obat jadi, itu kekuatan cahayanya bisa 200 lux. Dan untuk daerah laboratorium itu kekuatan cahayanya 300 lux, dan untuk kantor, ruang produksi, IPC, ruang pengemas primer dan sekunder itu bisa kekuatannya 500 lux, dan untuk ruang gambar atau desain 750, dan pemeriksaan visual bisa 1000 lux. Nah, bisa di next ke denah tadi, next sebelumnya. Nah, ada memiliki layout atau tata letak bangunan itu memiliki ruang cuci alat atau mesin yang letaknya cukup jauh dari ruang produksi. Produksinya di tengah dan ruang cucinya itu bisa diletak di bagian pinggir. Nah, yang dimana ruang letaknya itu cukup jauh dari ruang produksi yang harus kering seperti ruang pengisian kapsul, ruang cetak tablet, dan ruang pengeringan granul. Nah, memiliki ruang yang selanjutnya memiliki ruang untuk kegiatan pemeriksaan selama proses IPC atau quality control. Sedapat mungkin jaraknya itu relatif dekat dengan aktivitas produksi yang akan diawasi karena proses IPC ini merupakan proses pengawasan mutu selama proses produksi dilakukan. Jadi letaknya itu cukup dekat dengan proses produksi. Nah, yang selanjutnya itu lokasi bangunan untuk steam generator sebaiknya relatif dekat dengan ruang produksi agar uap panas yang dihasilkan tidak terkontaminasi, tidak terkondensasi saat melalui pipa distribusi. Nah, yang selanjutnya memiliki pintu darurat. Ya, di mana pintu darurat ini terkunci rapat dan kedap dan hanya dipergunakan saat keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, dan lain-lain. Nah, terakhir itu memiliki ruang ganti atau locker untuk tempat karyawan berganti pakaian kerja yang bersih, menyimpan pakaian dari rumah, melakukan upaya sanitasi sebelum memasuki ruang produksi, buang air kecil dan besar, kemudian membasuh tangan dengan sabun antiseptik setelah buang air. Baik, untuk area penimbangan, itu penimbangan sendiri itu yaitu penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan yang terpisah, yang dimana didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Nah, area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi, yang dimana area penimbangan ini letaknya itu bisa berdekatan dengan area penyimpanan atau area produksi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu area produksi, di mana itu akan disampaikan oleh rekan saya, Masito Kumero. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai area produksi. Nah, sebelumnya itu untuk area produksi itu dia terdapat sarana khusus dan self contained supaya dia tidak mudah terkontaminasi. Untuk ruangan ini bisa digunakan untuk pada pembuatan obat pada penisilin dan juga mikroorganisme bakteri dan lainnya. Kemudian tata letak ruangnya tuh harus efektif dan juga efisien. Kemudian luas area kerja dan luas ruangan penyimpanan bahan atau produknya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian permukaan dinding, lantai, dan langit-langit di dalam ruangan itu harus mudah dibersihkan supaya tidak terjadi kontaminasi silang atau supaya bakteri tidak bisa tersimpan atau masuk ke dalam koridornya. Kemudian konstruksi lantai di area pengolahan dibuat kedap air dan mudah dibersihkan. Nah, tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadinya kebocoran dalam satu ruangan. Kemudian ada sudut antara dinding dan lantai area pengolahannya harus dibuat dalam bentuk lepungan supaya dalam pembersihannya lebih mudah. Kemudian ada pipa, fitting lampu, titik ventilasi, dan instalasi sarana penunjang lainnya hendaklah didesain dengan dipasang sedemikian rupa supaya seperti yang dijelaskan oleh Risa tadi, untuk fitting lampu tadi supaya penerangannya itu secara merata, kemudian ventilasi udaranya bisa udaranya bisa sesuai dengan ketentuannya. Kemudian lubang udara masuk dan keluar tetapi pipa dipasang sedemikian rupa. Untuk saluran pembuangan airnya itu dibuat cukup besar dan dilengkapi dengan bak kontrol. Kemudian ada area produksi terventilasi secara efektif. Nah, berdasarkan dari gambar di sebelah sini ada merupakan ilustrasi
simpel mengenai ruangan area produksi, yang dimana itu ada raw material reception atau tempat penerimaan bahan baku. Disinilah tempat pertama kalinya bahan baku masuk, bahan diperiksa dan diterima sesuai dengan prosedur yang telah berlanjut. Kemudian ada weighing, yang dimana weighing ini merupakan suatu penimbangan, ruangan penimbangan, yang dimana bahan baku ini diterima dan ditimbang sesuai kebutuhan formulasi produksi. Biasanya dilakukan di daerah tersendiri seperti yang digambar untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian ada solid preparation atau tempat persiapan padatan. Nah, disinilah tempat proses pencampuran dan pengolahan awal bahan baku padat, kemudian menggunakan alat seperti ada mixer, kemudian ada blender, kemudian ada bahan-bahan alat dan juga alat-alat lainnya yang digunakan untuk membuat sediaan padat. Kemudian di sini ada clothing. Nah, clothing ini dia merupakan suatu ruangan yang dimana itu seperti tablet atau produk padat lainnya itu yang sudah terbentuk dilapisi dengan menggunakan mesin coating. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas rasa dan memperlambat pelepasan obat. Nah, biasanya coating ini juga bisa dilakukan atau digunakan untuk kegiatan yang lain. Kemudian di sini ada QC, Quality Control, dan Quality Assurance, yang dimana area ini digunakan untuk pengujian mutu dan memastikan produk sesuai standar. Nah, untuk ruangan ini biasanya dilakukan untuk melakukan sampling pengujian terhadap produk antara dan akhir. Kemudian di sini ada primary packaging, yang dimana ini merupakan tempat pengemasan primer. Nah, pada pengemasan primer ini produk produk padat itu dikemas dalam kemasan utama seperti blister dan juga botol. Tujuannya adalah untuk melindungi produk dari luar lingkungan, dari lingkungan luar. Kemudian di sebelahnya lagi ada self contained, yang dimana ini merupakan area produksi yang tertutup seperti yang dijelaskan tadi. Untuk produk yang berkebutuhan perlindungan khusus atau material yang berisiko tinggi, zat berbahaya atau mikroorganisme. Nah, biasanya ruangan ini itu dia memiliki sistem isolasi udara dan kontrol kontaminasinya yang ketat. Kemudian ada warehouse, yang dimana gudang, tempat penyimpanan bahan-bahan sebelum didistribusikan dan juga tempat untuk memastikan suatu produk disimpan dengan kondisi yang sesuai. Mungkin boleh next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya area produksi itu kan memang diwajibkan harus adanya pipa yang tidak menempel, seperti pada gambar di sebelah ini contohnya ini. Jadi pipanya itu tidak boleh menempel di dinding, dia harus dijarakkan dengan tiang lagi supaya lebih mudah dibersihkan. Kemudian fitting lampu. Nah, fitting lampu ini tujuannya adalah untuk memberikan cahaya atau penerangan yang yang merata. Kemudian adanya titik ventilasi. Titik ventilasi ini untuk sirkulasi udara. Jadi udaranya itu tidak lembab ataupun tidak menyebabkan atau merusak suatu produk. Kemudian adanya saluran pembuangan. Seperti gambar yang di sebelah kiri itu area pembuangannya itu kan lebih besar. Kemudian juga di sebelah kanan juga terdapat area pembuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai area penyimpanan itu akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai area penyimpanan. Nah, area penyimpanan ini merupakan ruang atau tempat yang dirancang khusus untuk menyimpan barang ataupun produk dengan tujuan menjaga kualitas dan juga keamanan barang. Nah, di area penyimpanan ini itu harus memenuhi standar tertentu terkait dengan kebersihan, suhu, kelembaban, serta pencahayaan yang mendukung agar barang yang disimpan itu tetap terjaga kualitasnya dan tidak terkontaminasi. Next. Baik, berikut ini merupakan pengelolaan area penyimpanan dan juga penerimaan barang yang efektif dan juga aman. Nah, untuk yang pertama, ini ada area penyimpanan itu harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan barang secara rapi dan juga teratur. Nah, artinya area penyimpanan ini harus cukup luas untuk menampung barang dengan jumlah yang dibutuhkan, namun tetap memungkinkan penyusunan barang secara rapi dan juga teratur. Hal ini dilakukan agar barang mudah diakses dan tidak menyebabkan kerusakan saat diambil atau dipindahkan. Nah, penyimpanan yang terorganisir juga membantu dalam proses inventarisasi dan menghindari kerugian akibat barang hilang atau rusak. Yang kedua itu ada area penyimpanan harus dalam kondisi bersih, kering, mendapatkan pencahayaan yang cukup, serta dipertahankan dalam batas suhu yang telah ditetapkan. Artinya, area penyimpanan itu harus selalu dalam kondisi bersih, kering, dan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Selain itu, suhu di area tersebut harus dipertahankan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada jika diperlukan, kondisi penyimpanan itu khusus seperti suhu atau kelembaban tertentu, maka kondisi tersebut harus dikontrol, dipantau, dan juga dicatat. Artinya, kondisi penyimpanan itu harus memenuhi persyaratan suhu dan juga kelembaban tertentu, terutama untuk barang yang sensitif. Hal ini harus dipantau secara terus-menerus dan catatan harus dibuat sebagai bagian dari pengendalian kualitas. Selanjutnya, itu ada area penerimaan dan juga pengiriman barang, di mana barang harus terpisah dan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada kontaminasi antara barang yang diterima dan juga barang yang dikirim. Ini juga berfungsi untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang selama proses tersebut. Yang kelima, itu ada apabila status isolasi ditetapkan dengan cara penyimpanan di area terpisah, maka area tersebut harus diberi penanda yang jelas dan juga akses ke area tersebut harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Nah, artinya obat-obatan yang tergolong narkotik dan berbahaya itu harus disimpan di tempat yang terkunci dan hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang. Selanjutnya itu ada obat narkotik yang berbahaya lainnya itu harus disimpan di tempat yang terkunci. Next. Berikut ini merupakan denah dari area penyimpanan.
Nah, untuk yang pertama, itu bisa dilihat dari bagian kiri bawah, itu ada reception and shipping, atau area penerimaan dan pengiriman barang. Ini merupakan titik awal dan juga akhir dari pergerakan barang, di mana barang yang baru datang diperiksa dahulu secara fisik sebelum dipindahkan ke karantina, lalu barang ini akan dikirim keluar diproses dari area ini. Selanjutnya itu ada quarantine area, atau area karantina, di mana barang yang baru diterima akan ditempatkan di sini sampai lulus pemeriksaan mutu dan juga dokumen, dan tidak boleh digunakan atau disimpan di area utama sebelum mendapatkan status rilis. Lalu, pada area ini membantu mencegah kontaminasi produk dan juga kesalahan produksi. Selanjutnya di sini ada storage area atau area penyimpanan utama, di mana area inilah digunakan untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan juga produk jadi yang telah disetujui. Penataan menggunakan sistem FIFO atau FIFO. Suhu dan kebersihan dan juga ventilasi harus dijaga untuk melindungi kualitas produk. Selanjutnya, ada area penyimpanan terkontrol atau control storage, yaitu untuk produk yang membutuhkan kondisi khusus seperti suhu rendah atau kelembapan rendah. Ini akan dilengkapi dengan alat pemantau suhu dan juga kelembapan. Dan juga monitoring pada area ini dilakukan berkala dan hasilnya dicatat untuk audit dan pemastian mutu. Selanjutnya ada area penyimpanan narkotik atau narcotic storage. Ini adalah tempat penyimpanan obat-obatan berbahaya dan juga narkotik. Pada area ini itu harus terkunci rapat dan juga akses dibatasi hanya untuk personal yang berwenang. Serta pada ruangan ini dilengkapi sistem keamanan tambahan seperti CCTV dan juga kontrol akses. Selanjutnya itu ada kantor administrasi atau office. Ini adalah untuk kegiatan administrasi seperti pencatatan stok, pemeriksaan dokumen, dan juga pengawasan area penyimpanan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dahlia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang area pengawasan mutu dan sarana pendukung. Jadi area pengawasan mutu ini adalah tempat yang dirancang khusus untuk memastikan produk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sebelum produk dipasarkan. Adapun areanya itu lab kici, itu tempat analisis mutu bahan dan produk yang tempatnya ini terpisah dari ruang produksi. Kemudian ruang instrumen di mana penyimpanan dan penggunaan alat uji. Kemudian ventilasi dan AHU yaitu sistem kontrol suhu, kelembapan dan kontaminasi. Selanjutnya yaitu sarana pendukung, merupakan fasilitas tambahan yang mendukung kelancaran kegiatan di area pengawasan mutu. Terdiri dari tempat istirahat dan kantin, yaitu untuk tempat istirahat personel, pakaian kerja, yaitu ruang ganti pakaian kerja, toilet, yaitu fasilitas sanitasi, kemudian dena udara, yaitu ruang dekontaminasi udara. Selanjutnya ada solid preparan, yaitu persiapan sampel sebelum uji. Boleh next dong, moderator. Nah, di sini bisa dilihat dana area pengawasan mutu dan sarana pendukung. Ada ada lab QC yang terpisah dari area produksi, desain sesuai kegiatan, ruangan terpisah untuk instrumen, kemudian desain labnya memperhatikan bahan bangunan seperti ventilasi dan AHU. Untuk sarana pendukungnya ada ruang istirahat dan kantin yang terpisah dari area produksi dan lab, yaitu sarana untuk mengganti pakaian kerja, toilet, serta sarana diisolasi dan pengendali udara terpisah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.